Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman viewers Kanal 3 yang sedang menyaksikan episode Melek Hukum kita kali ini. Mungkin lagi di kantor, lagi di rumah, atau juga lagi rebahan ngerjain tugas-tugas dari kampus. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Diah. Ibu Diah, kita masih membahas mengenai perlindungan data pribadi karena Januari. kita selama bulan Januari di seluruh dunia sedang merayakan Data Privacy Month. Oke, jadi bulannya data privacy ya. Iya. Sebenarnya terkait dengan data yang harus dirahasiakan, terus ternyata timbul data-data yang bisa bocor. Ini kasus-kasusnya nih apa aja sih sebenarnya yang terjadi di negara kita, atau mungkin ada sampel di negara lain? Bu Aning atau teman-teman viewers juga mungkin masih inget ya, beberapa waktu yang lalu kita ada banyak nih e-hack. Oh, di-hack. Iya, e-hack kita tuh yang kalau kita datang ke luar negeri perjalanan itu kita mesti isi itu kan betul. aplikasi. Nah, itu e-hack kita di-hack. Nah, e-hack kita di-hack. Jadi kan kita memang ada beberapa kasus-kasus nih yang terjadi. Mungkin teman-teman viewers Kanal 3 juga perlu tahu. Ada beberapa kasus yang mungkin terjadinya kebocoran data pribadi. Ibu Diah bisa sampaikan atau bisa informasikan? Iya, betul, Bu Aning. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kita sudah tertas ya data-data pribadi kita dari berbagai aplikasi. Yang pertama contohnya adalah e-hack, Electronic Health Alert Card, yang biasanya kita harus isi itu secara online ya, melalui handphone pada saat kita bepergian, traveling. Jadi sebelum kita masuk ke ke pesawat, atau turun dari pesawat, kita harus isi ya. Itu yang pertama, itu terletas sehingga 1,3 juta data pengguna e-hack itu bocor. Iya. Memang di dalam e-hack itu sendiri biasanya ada informasi apakah Anda sedang batuk, apakah Anda bepergian ke negara mana gitu ya. Jadi itu bocor 1,3 juta. Betul. Oke, terus akhirnya apa antisipasinya dari situ? Apakah sekedar press release aja, nggak ada tertangkap tersangkanya? Press release ya. Tapi sampai saat ini tidak ada penanganan yang kita tahu nih. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Karena follow up-nya juga kan mungkin dari berita-berita juga udah hilang ya beritanya. Terus selain itu mungkin ada lagi. Selain itu juga masih ada, Bu Aning. Selain bocornya pengguna e-hack, juga ada mungkin masih ingat data BPJS. Betul. Kita lihat lagi ya, waktu itu datanya ada 279 juta data peserta BPJS di Indonesia yang bocor. Kemudian ada contoh lain lagi gitu dari pemerintah ya, mungkin dari pihak swasta itu pengguna Tokopedia, mungkin teman-teman. Saya bagian dari tuh termasuk yang kena. Buat pengguna saya juga sih ya. Benar karena itu hobi belanja online. Apalagi pandemi begini ya, apa kita lewat online, ternyata juga terjadi kebocoran. Itu banyak juga, banyak ya, 91 juta loh. Berjuta-juta. Kemudian ya yang lain lagi seperti yang sebelumnya kita pernah diskusi ya, BRI Live itu juga bahkan kalau BRI Live itu diperdagangkan online loh. Oh, datanya dijual lagi kepada pihak ketiga secara online. Waduh, makanya ketahuan karena dijualnya secara online. Itu contoh-contoh yang sudah terjadi selama ini. Memangnya menurut Bu Diah mungkin bisa disampaikan peraturan di negara kita nih apa aja sih sebenarnya yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi? Mungkin ada di beberapa institusi atau gimana nih penyebarannya? Siapa yang kompeten? Perlindungan data pribadi sendiri di Indonesia, Bu Aning, pengaturannya itu memang terpisah-pisah ya, sektoral. Kita belum ada satu undang-undang yang kita sedang tunggu-tunggu nih sebenarnya ya. Masih rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu belum ada. Tapi data pribadinya sendiri oleh pemerintah sudah dilindungi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Di antaranya UU ITE. Kemudian Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Adminduk. Jadi data kita yang ada di pemerintah nih, NIK dan lain-lain itu juga dilindungi dalam Adminduk. Kemudian turunannya ada PP 17 tahun 2019. Kemudian ada Permen Kominfo juga tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Cukup variatif, cukup banyak ya. Itu di luar yang sektoral ya, Bu Ani, seperti
hukum kesehatan, kemudian perlindungan nasabah oleh bank, itu terpisah. Iya benar ya. Sementara saat ini yang paling krusial justru RUU-nya ini sendiri ya, yang masih dalam tahap antrian untuk disahkan. Semoga ya. bisa segera ya. Iya. Tadi satu hal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah ini pembahasannya seperti apa nih di dalam kebocoran data, apa pembahasan? Terkait yang tadi kita ngomongin ya, bocor dari BPJS, bocor dari e-hack, itu sebenarnya kalau dari UU ITE pasal 26 itu sudah diatur bahwa penggunaan data pribadi yang ada di dalam suatu sistem itu penggunaannya harus dengan persetujuan pemiliknya. Oh, jadi wajib ada customer consent. Betul, dan itu juga tertulis. Nah, sementara yang tadi kebocoran itu kan pasti tidak dengan sepersetujuan pemilik data pribadi ya Bu Aning ya. Itu yang sudah dilanggar. Kemudian dari Permenkominfo sendiri juga itu sudah diatur bahwa pemrosesan, pengumpulannya, pengolahannya, kemudian penyebaran, analisa, penyimpanan, pengumuman itu kan tadi kan ada pengumuman itu juga harus dilindungi, itu ada aturannya. Dan termasuk juga untuk destroy mungkin ya. Betul, termasuk destroy. Jadi sejak awal mulai dikumpulin nih, proses di tengah-tengahnya, penyimpanan, analisa segala macam sampai yang tadi Bu Ani bilang pemusnahan itu harus dengan persetujuan pemilik data pribadi. Iya betul. Cuman sayangnya dari undang-undang dan Permenkominfo itu sanksinya lebih administratif ya. Oh, jadi administrasi ya. Administrasi. Jadi belum ada yang gigit gitu. Kadang-kadang memang ya Bu Dia, kadang kita temui bahwa disclaimer semacam ini tuh tulisannya kadang kecil-kecil fontnya gitu ya. Kita harus rajin baca. Makanya harus kita teliti lagi teman-teman viewers, karena hal-hal begini nih customer consent, kaitannya dengan customer consent atau persetujuan pemilik data, itu kadang-kadang wordingnya kecil, bukan fontnya ya, fontnya tuh kekecilan gitu loh. Tapi pada intinya semua prosesnya dari mulai input, minta data, sampai dengan pemusnahan data wajib dengan persetujuan konsumen atau persetujuan pemilik data. Oke ya. Tadi bicara tentang sanksi administrasi di peraturan Kementerian Informasi ya, itu gimana tuh tingkatannya? Apa bisa sampai pencabutan izin usaha atau mulai dari mana dulu? Jadi variatif ya. Awalnya tentu dengan peringatan tertulis. Kemudian ada lagi peringatan tertulis kedua ya. Kemudian kalau masih bandel nih, pemerintah dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha. Oh iya ya, dibekukan gitu ya istilahnya ya. Dan yang terakhir yang dianggap sebagai apa ya, untuk preventifnya, ini masih preventif nih kita bicaranya ya, adalah dengan mengumumkan nama perusahaan tersebut di websitenya pemerintah. Oh oke. Gitu. Jadi lebih ke administrasi lah hukumannya. Jadi supaya perusahaan atau mungkin juga karena keteledoran karyawannya atau oknum karyawannya ya, jadi upaya apa sih yang harus di-prepare untuk perusahaan nih supaya lebih hati-hati gitu loh. Untuk dalam melindungi data supaya pribadi lebih prudent lah, kita ya. teliti, hati-hati gitu. Itu memang prinsip-prinsipnya harus dilaksanakan di dalam perusahaan. Iya. Cuman tentunya dalam penegakannya banyak yang harus disiapkan. Antara nomor satu tuh SDM sebenarnya. Kita belum ngomong ke teknis dulu ya SDM-nya. Kenapa? SDM-nya mesti gimana nih? Apa requirement-nya yang kurang jadi, atau? Kalau dari SDM itu kenapa? Karena yang mengumpulkan di proses nih kan, Bu Aning, dari mulai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan sampai pendestroyan itu, penghancuran data pribadi itu kan dilakukan masih oleh personel. Admin ya kadang-kadang ya. Dilakukan oleh orang per orang. Iya betul. Jadi mungkin yang paling rendah levelnya adalah melakukan non-disclosure agreement dulu terhadap pegawai yang terlibat dalam proses tersebut. Itu. Iya betul. Dan orang yang bersangkutan juga harus mungkin nanti akan diadakan sertifikasi tertentu kali ya untuk pelatihan bagaimana awareness-nya gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kalau mereka tahu apa reasoning di baliknya kan jadi mereka melakukan tugasnya dengan lebih baik. Itu dari SDM ya. Kemudian SDM-nya tentu bukan dari perusahaannya aja nih, dari penegak hukumnya juga harus aware gitu. Mungkin bisa akan ada pelatihan-pelatihan lagi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Iya betul ya. Jadi kadang-kadang requirement ini juga membutuhkan kualifikasi dari background IT, background legal gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena ini
data, udah deh kasih aja tim IT, nggak gitu bisa, ya. Iya. Jadi memang kerjasama bareng nih. Kerjasama bareng ya, tim IT perusahaan dengan tim legal dari suatu perusahaan. Nah, sementara dalam hal rancangan undang-undang yang coming soon nih tentang perlindungan data pribadi, ini apa aja sih sebenarnya? Apakah ada requirement untuk perusahaan untuk mereka juga mengetahui hal tersebut? Jadi kedepannya kalau kita baca naskah RUU perlindungan data pribadi itu ada satu bagian yang mengharuskan perusahaan yang mengelola data pribadi itu memiliki yang namanya data personal officer. Jadi mungkin bisa satu orang atau satu tim gitu untuk bagaimana proses dari awal pengumpulan hingga penyimpanan sampai penghancuran data pribadi itu dilakukan dengan baik dan benar. Iya ya, dan tentunya harus ada berita acaranya juga ya. Betul, pada saat pemusnahan teknis itu ya. Itu selalu ada detailnya. Oke, teman-teman viewers Kanal 3, informasi ini sangat berguna loh buat teman-teman yang memang memiliki konsumen atau menjaga data jika ingin mungkin ingin melakukan suatu co-branding memastikan bahwa boleh nggak sih sebenarnya data konsumen kita ini diberikan kepada pihak ketiga. Hati-hati, bukan hanya customernya yang akan komplain, tapi juga ada ancaman atau hukuman dari peraturan yang telah di-issue atau diterbitkan oleh pemerintah. Iya, betul. Mungkin ada closing dari Ibu Badiah tentang hal ini? Apa yang harus disiapkan? Ada baiknya mulai dari sekarang teman-teman yang melakukan kegiatan usaha sudah mulai baca-baca tuh, baca-baca dulu ya bagaimana sih pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena dengan era yang seperti ini ya, borderless, mungkin customernya bukan hanya di Indonesia atau bukan hanya warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita melanggar hal-hal yang seperti itu yang di negara lain sudah dilindungi, ya kita juga lindungi kita juga. Sama-sama ya lindungi. Lebih aware. Oke, terima kasih Bu Diah. Sama-sama Bu Ani. Oke, teman-teman viewers Kanal 3, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan. Sampai jumpa lagi. Bye.